Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Karena Fitri nggak bisa memberikan cucu buat papi, Pi. Ya Allah. Aku hamil. Aku nggak tahu. Aku harus senang atau sedih menerima kenyataan ini. Tapi aku mengandung anak Farel, pria yang sangat aku cintai. Cinta pertamaku yang gak pernah bisa aku lupakan. Aku udah baca surat dari Bule. Aku sedih karena Bule nanya tentang kehamilan aku. Aku keguguran. Kenapa, Fit? Kapan? Kok Bule nggak tahu? Aku mau cerita Bule, cuman aku takut Bule dengerin ini shock dan jatuh sakit. Innalillahi. Kamu yang tabah ya, Fit. Kamu tuh pasti karena stres, kecapean ya? Nggak boleh. Aku nggak bisa nyalain siapa-siapa. Karena ini bukan kesalahan siapa-siapa, jadi Bule, tolong doain aku ya. Aku udah ikhlas kok nerima semuanya. Kamu sing tabah ya, sing sabar. Ya Allah, cobaanmu kok banyak banget sih, Fit. Bule sampe nggak tega mikirin kamu. Gak apa-apa kok, Bule. Bule doain aku aja ya, supaya aku kuat menerima ini semua. Iya, pasti. Bule doain kamu. Mudah-mudahan kamu cepat dapat gantinya ya. Cepat hamil lagi. Iya, Bule. Makasih ya. Assalamualaikum. Kenapa sih, Rel? Aku nggak pernah bisa membahagiakan Bule. Bukan hanya Bule yang harus kamu bahagian, Fit. Tapi diri kamu juga. Selama ini kamu udah sibuk mikirin kebahagiaan orang lain, kebahagiaan keluarga. Tapi diri kamu sendiri nggak pernah kamu pikirin. Aku tuh nggak butuh itu semua. Ya ampun, Fit. Gimana bisa kamu bilang itu bukan prioritas utama? Kamu nggak bisa membahagiakan orang lain kalau kamu nggak bahagia. Maksud kamu? Kalau kamu stres dan tertekan terus, orang ngeliat kamu juga nggak bisa bahagia, Fit. Nggak ada yang bahagia kalau ngeliat kamu nggak bahagia.
terutama aku. Aku nggak bisa ngeliat kamu kayak gini terus, Fit. Terus sekarang aku mesti kayak gimana? Jangan bebani diri kamu terlalu berat, Fit. Sekarang fokusnya adalah kamu. Aku tahu banget. Kamu itu paling gampang bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Terus kalau kamu itu nggak dapetin, apalagi yang kamu mau harapkan, Fit? Sekarang, pikirin diri kamu dulu. Orang lain, lupain. Bikin kamu bahagia, pikir yang happy-happy, Fit. Itu sangat akan membantu, Fit. Yaudah, aku pergi dulu, sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan. Ayo, monggo Mas, monggo. Saya antar kemana nih? Silakan, naik bajaj saya, dijamin. Saya kalau mau jalan mesti pakai bismillah. Ayo, silakan. Ayo, minta diantar kemana nih? Ayo, silakan. Mas. Sini, Mas. Anda yang saya cari. Kenapa nih, Pak? Saya salah apa, Pak? Kok dicari-cari kayak buronan aja? Mas, mau nggak main sinetron? Saya itu dari kemarin nyari orang yang unik kayak Mas, tapi belum nemu juga. Aduh, alhamdulillah. Aduh, saya seneng banget, Pak. Ini kartu nama saya. Saya butuh orang yang unik kayak Mas untuk memerankan tokoh jadi perampok. Gimana, Mas? Mau ya? Tapi, Pak, saya belum punya modal acting tuh, Pak. Oh, nggak masalah. Iya, Pak, sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Teacher. Bemo, kira-kira dong ngomongin orang. Sendal gue jatuh tuh, ambilin. Pasangin. Kenapa sih lo? Teacher, saya mau syuting dulu. Saya nitip aja ya. Gue yang tidur kenapa lo ngigo? Teacher tuh yang ngiko. Wong saya memang mau syuting. Tuh, sutradaranya tuh. Nih kartu namanya. Teacher, saya syuting dulu ya. Doain ya. Moga-moga saya sukses, Teacher. Dadah, Teacher. Bemo. Ini bajaj gimana? Bemo. Tinggalin orang. Bajaj gue ditinggal. Aduh, gimana sih? Seharusnya syuting jatah gue. Jatah lu tuh narik bajaj. Gimana nih? Halo? Pak? Bisa ke Bakalan Bajaj nggak? Iya, di ujung jalan raya. Ini nih, bawain bajaj satu pulang. Si Bemonya syuting. Tahu syuting apaan? Syuting film Jurek. Mereka nanya. Udah buruan ya. Atas nama cinta. Bu, baksonya enak banget loh. Alhamdulillah kalau Namiska sama Nadine suka. Ya juga ya? Aduh, kok mual banget ya? Pusing lagi. Tante, kok Tante pucat sih? Tante sakit lagi ya kayak dulu? Enggak kok sayang, enggak apa-apa. Bu, aku sama Nadine pamit pulang ya. Makasih ya. Ya, Mama, kan baru sebentar. Nadine masih kangen nih sama Kak Yuga. Iya, tapi kan bisa kapan-kapan lagi sayang. Mama udah nggak kuat. Ya, main sini lagi ya. Udah deh.
Ada Nadine. Nadine. Ini Om Norman. Setan. Kamu gak kangen sama Om? Om Norman, lagian sih palanya botak gimana tuh yuk? Norman, kamu anterin Miska ya? Boleh. Untuk besan, apa sih enggak? Kalau perlu gratis. Apaan sih kamu? Ngomong apa? Ini kan si Paul masih dulu ntar gede berkawin. Berarti di besan saya dong. Nah, lo nih orang kok mal-mal kayak lu sih? Wah, jangan-jangan Hamilton nih. Tapi hamil sama siapa? Nggak mungkin ah, kan nggak ada lakinya. Permisi, Bu. Mari, Pak. Dadah Kak Yuga. Dadah. Baik ya. Alhamdulillah ya, Mos ya. Syutingnya udah selesai, lancar lagi. Iya, Rel. Kamu kenapa, Mos? Lagi ada masalah? Enggak. Aldo kapan ya meeting di sini? Tumben kamu nanya dia? Ya, enggak, Rel. Dia kan megang cabang yang di Surabaya. Nanti pasti ada meeting di kantor ini kan? Di akhir bulan sih datang buat meeting. Emang kenapa, Mos? Kangen? Apaan sih kamu, Rel? Panjang umur. Ini Alda telepon. Bentar ya. Halo, Al. Gimana kabar kamu? Aku juga baik. Terus kapan kamu ke Jakarta, Al? Apa? Kangen? Pede banget sih kamu. Sekarang ini aku lagi sama Farel nih. Tadi aku baru dari lokasi syuting iklan seluler. Kamu mau ngomong? Bentar ya. Halo, Al. Iya. Baik kabar gue. Fitri juga baik. Lo gimana? Oh, ya udah itu ntar kita omongin waktu di meeting akhir bulan aja ya. Hah? Nitip jagain Moza. Ya. Oke, thanks ya, Al. Yuk. Kayaknya aku ketinggalan berita nih. Ada apa kamu sama Aldo? Nggak ada apa-apa dan sama sekali nggak ada rahasia. Benar nih, nggak ada rahasia. Terus tumben tuh si Aldo bilang ke aku untuk nitip jagain kamu. Aduh, Aldo macam-macam sih pakai ngomong kayak gitu sama Farel. Ya aku tersanjung sih. Cuma aku kan nggak enak. Gimana pun status Aldo sama Kayla kan belum resmi bercerai. Ya ini emang gak fair sih buat Aldo. Kayla ninggalin Aldo terus kabur sama cowok lain. Ya kalau sekarang Aldo nentuin pilihannya sendiri sih, ya aku maklum banget. Mas, kita makannya tempat yang lain aja ya. Kok sepi banget, Oma? Belum pada pulang ya? Semuanya lagi pada pergi ke undangan, menghadiri hari ulang tahun cucunya. Itu teman bisnisnya papinya Farel. Oma, Alexnya ada? Ada tuh lagi main di taman sama bibinya. Oh. Mah, Nadine kesana dulu ya. Dadah. Ayo duduk, Miss. Iya. Kok tumben, Miss? Ini ada apa pakai nanyain Farel segala? Cuma pengen ngobrol-ngobrol aja. Padahal aku kesini sebenarnya sudah siap mau kasih tahu ke Farel soal kehamilanku.
Tapi Farel malah nggak ada. Aduh, kapan ya aku punya kesempatan ngomong sama dia? Sebetulnya Oma tuh lagi kesel bener sama Farel. Kesel sama Farel, Oma. Oma tuh kan paling menentang pernikahan mereka. Tapi mereka itu nekat. Nah, buktinya sekarang Farel nyesel banget deh. Setahu aku, Oma, mereka berdua kan saling cinta. Memangnya cukup dengan cinta aja? Kalau mau nikah itu ya harus dilihat. Bibit, bebet, bobot harus yang benar. Sedangkan Farel itu kan anak tunggal satu-satunya anak laki-laki di keluarga ini. Nah, sekarang Fitri tidak bisa mengasih keturunan. Apa? Maksud Oma gimana? Fitri itu ya ternyata setelah keguguran ya, ada gangguan di rahimnya. Ada sekat yang menyebabkan Fitri itu tidak bisa hamil. Ya bisa sih hamil. Itu sih barangkali kalau ada mukjizat dari yang di atas. Saat ini aku mengandung anaknya Farel dan ternyata Fitri malah nggak bisa hamil lagi. Nadine? Ya, ada apa, Mah? Kita pulang sekarang ya, Nak ya? Ya, Mama kok buru-buru banget sih? Kan kita baru sebentar. Ya, udah sore sayang. Itu deh. Ya, Oma, aku sama Nadine pamit pulang dulu. Mir, permisi. Dadah, Oma. Dadah. Kok naonnya budak cepet gitu? Akan lebih baik kalau dua orang yang lagi kesepian itu bisa saling membahagiakan. Ki, aku... Aduh. Selamat ya, Pak. Pak Utama, Ibu, terima kasih ya atas kehadirannya. Ayo Pak, mari silakan dicicipi hidangannya. Selamat, Ibu. Selamat ya, cantik. Udah sayang makan? Rel, mereka beruntung banget ya. Bisa mewujudkan keluarga yang sempurna, yang lengkap. Fit, kamu tahu nggak? Karena ada kamu di hidup aku jadi lengkap, Fit. Ya Allah, kenapa aku dan Farel nggak bisa seperti mereka? Seandainya saja aku punya satu, ya Allah, satu aja anak yang lahir dari rahim aku sendiri. Aku pasti nggak akan nuntut apa-apa lagi. Pak Utama, mudah-mudahan cepat nambah cucu lagi ya dari Mas Farel dan Mbak Fitri. Kalau soal momongan gitu kan soal rezeki, Pak. Jadi cuma yang di atas yang tahu kapan waktunya yang tepat. Saya permisi sebentar ya. Fit, aku tahu perasaan kamu. Tapi kan mereka nggak tahu kondisi kita, Fit. Jadi nggak usah dipikirin ya omongan mereka ya. Takaran kebahagiaan seseorang itu beda-beda, Fit. Aku berumah tangga sama kamu itu udah bahagia banget, Fit. Jadi buat apa dipikirin omongan mereka? Aku nggak tega ngeliat wajah papi. Kamu lihat sendiri kan? Dan kamu pasti ngerti gimana perasaan papi. Asal kita bahagia, papi juga udah bahagia, Fit. Yaudah, kita sekarang masuk lagi yuk. Kalau di dalam nanyain anak, ngarepin anak buat kita, anggap aja itu doa, Fit. Semakin banyak doa kan semakin bagus, ya kan?
Kita mau ngapain sih Ki kesini? Ayolah sayang. Aku tahu selama ini kamu tuh haus akan perhatian suami kamu. Dan aku tahu apa yang kamu butuhkan. Maksudnya apa? Mai, kamu tuh lagi kesepian. Sama-sama aku. Kita berdua sama-sama kesepian. Akan lebih baik kalau dua orang yang lagi kesepian itu bisa saling membahagiakan. Iya, tapi... Mai, kamu tahu nggak apa yang dilakukan suami kamu di luar sana? Dia melakukannya dengan senang hati kok. Enjoy. Kenapa kamu nggak bisa? Perasaan siapa yang kamu jaga selama ini? Ki, aku... Kenapa aku dan Fitri harus dihadapkan pada kenyataan seperti ini? Di saat Fitri nggak bisa memberikan keturunan untuk keluarga Pak Hutama, aku malah mengandung anak dari Farel. Dan sayangnya, bayi yang aku kandung ini sama sekali bukan yang diharapkan keluarganya. Mama kenapa? Enggak kok, nggak kenapa-napa. Lanjutin lagi ya. Fit, tolong jangan kamu masukin hati ya. Apa yang tadi diucapkan sama Pak Hadi. Dan jangan bikin kamu kapok untuk datang ke pesta-pesta kayak gitu. Tapi tahu, memang risih kalau ditanya-tanya kayak gitu. Tapi, kamu tahu lah, kalau hidup bersosialisasi, enak-nggak enak, ya harus kita terima kan? Mereka mau kasih saran apa kek, komentar apa kek, harus kita telan. Sepahit apapun itu. Ya? Iya, Pimi. Aku ngerti kok. Aku kamar dulu ya. Pi, Mami tuh nggak tega ya lihat dia, Pi ya. Ya. Lama-lama juga dia nanti terbiasa, Mi. Bener-bener kayak keluarga bahagia ya. Ibu, ayah, dan anak. Kapan aku punya kehidupan kayak gini? Aldo? Aku lagi ngeliatin foto kamu. Maksud aku lagi liatin foto Finza, Al. Soalnya aku kangen sama dia. Beneran. Kamu sendiri lagi ngapain? Liatin foto aku. Yang mana? Oh, yang itu. Sama dong. Iya, aku ngaku. Ya udah deh, kalau gitu kamu juga mat bobo ya. Dah. Astaga, hari ini aku sudah melakukan kesalahan besar. Kalau Mas Bram tahu bisa habis aku. Tapi, ya udahlah. Ini semua kan juga Mas Bram yang mulai. Memang sih, perselingkuhan gak akan selesai kalau dibalas dengan perselingkuhan. Mai, Mas, aduh Mas, saya kaget Mas. emang kamu lagi ngapain? Tegang banget sih muka kamu. Enggak mikir apa-apa kok. Dari mana, Mai? Ini Mas, tadi aku habis ikut Papi sama Mami ke ulang tahun anak teman mereka. Jadi aku ajak Alif sekalian biar dia senang. Kamu baru pulang? Dari mana Mas? Meeting ya? Iya. Kamu mau dibikinin kopi? Atau teh panas aja ya? Aku bikinin teh panas ya. Tumben, dia nawarin minum. Kok dia jadi perhatian gitu sama aku ya? Enggak. Aku nggak boleh nambahin masalah lagi untuk hubungan Farel dan Fitri. Sebelum masalah ini makin besar dan mengacaukan semuanya,
Aku harus cepat mengambil keputusan berani. Maafin Mama ya, Nak. Terus kamu ngapain ke dokter kandungan, Miss? Buat apa? Miska, jawab! Aku hamil, Rel. Halo dok. Pagi Pak Farel. Kebetulan hari ini ada dokter kandungan terkenal dari Amerika. Dia sedang datang di rumah sakit ini. Kami ingin menunjukkan kasus yang dialami oleh Ibu Fitri. Kalau Bapak tidak keberatan, mungkin Ibu bisa datang ke sini. Kita harus tetap berusaha, Pak. Siapa tahu masih ada jalan yang bisa membuat kehamilan Ibu Fitri. Tapi waktu itu kata dokter, udah nggak ada harapan lagi, Dok. Selaput rahim itu kan banyak macamnya, Pak. Tipis atau kecil mungkin bisa dioperasi. Dan kebetulan Ibu Fitri kecil. Makanya saya tidak mau memberi harapan palsu. Ya, kita kan wajib berusaha, Pak. Siapa tahu kalau dokter Jensen bisa membantu, apa salahnya? Baik, Dok. Kami akan ke sana sekarang juga. Makasih, Dok ya. Fit, kita ke rumah sakit yuk. Kata dokter Hardian, ada dokter dari Amerika yang bisa memeriksa kasus rahim kamu. Tapi Rel, aku takut. Fit, ikhtiar itu kan wajib. Tapi kita jangan banyak berharap, Fit. Biar kita nggak kecewa. Ayo, kita kasih tahu mami papi yuk. Mereka pasti doain kita, Fit. Maafkan aku ya Allah. Aku nggak mau semua orang menyebut ini sebagai anak haram. Kalau anak ini lahir ke dunia tanpa ayah, apa jadinya? Apa aku harus bilang bahwa ayahnya adalah Farel? Aku nggak akan sanggup ya Allah. Maafkan aku atas dosa besar ini. Rel, aku ke toilet dulu ya. Kenapa kamu deg-degan? Ya udah deh, aku tunggu di depan ruang dokter Hardian ya. Miska? Farel? Kamu ngapain kesini, Miss? Aku mau check up ke dokter, Rel. Check up ke dokter kandungan. Miss, kamu jujur sama aku. Kamu bohong kan? Kamu kesini bukan check up rutin untuk penyakit kamu yang dulu kan? Miss, tolong aku, Miss. Jangan bikin aku cemas ya. Kamu sebenarnya ngapain kesini, Miss? Maaf, Rel. Aku nggak bisa cerita sama kamu. Terus kamu ngapain ke dokter kandungan, Miss? Buat apa? Miska, jawab! Aku hamil, Rel. Aku mengandung benih dari kamu. Mengandung benih dari kehilafan kita berdua, Rel. Dan aku mau menggugurkannya di sini. Aku nggak mau anak ini lahir dengan sebutan anak haram, Rel. Dan kamu juga pasti nggak mau kan? Kamu nggak mau kan disebut ayah dari seorang anak haram?
dosa kamu. Aku terpaksa, Rel. Kamu tahu kan, Rel? Aku masih mencintai kamu. Tapi aku sadar aku nggak bisa merebut kamu dari Fitri. Aku nggak mau lagi merusak hubungan kalian berdua. Aku nggak mau lagi merebut kebahagiaan kalian berdua, Rel. Jadi aku memutuskan untuk menggugurkan kandungan ini. Aku nggak pernah tahu apakah ini berkah dari Allah atau suatu kutukan. Kemarin Oma cerita sama aku kalau Fitri nggak akan bisa hamil lagi untuk selamanya. Tapi Allah justru memberikan kehamilan ke aku. Dan ini anak kamu, Rel. Anak kamu dari hubungan kita yang bukan suami istri. Miss, dengar aku dulu, Miss. Kita bicarakan ini dengan tenang dulu ya. Bisa kan? Kita ngobrolin ini dulu dengan tenang. Ya, mendingan sekarang kamu pulang dulu ya, Miss ya. Nanti aku ke guest house, Miss ya. Kamu mendingan sekarang pulang dulu, Miss. Ya? Ya Allah. Kenapa aku harus mendengar dan melihat semua ini? Kejadian yang sangat tragis dalam hidup aku. Apalagi yang harus aku katakan ke Nadine kalau janin ini dibiarkan tumbuh? Bagaimana kalau misalnya Nadine tahu aku hamil? Dia pasti bingung sekali dengan keadaan ini. Ibu macam apa aku ini? Hati-hati ya, Pi ya. Kita berangkat dulu ya, Mi? Ya. Loh, Fit, kok kamu sendiri? Farel mana? Fit, hasil pemeriksaan dokter gimana, sayang? Fitri, tolong kamu jelasin sama Mami sama Papi ada apa ini, Nak? Cobaan apa lagi yang terjadi? Sampai Fitri bisa frustasi kayak gitu. Fitri, tunggu Fit. Ada apa, Fit? Kenapa kamu pulang dari rumah sakit kamu nangis kayak gini? Memangnya dokter bilang apa, Nak? Kalau Papi nggak mau ngeliat aku sedih, aku mohon tinggalin aku sendiri ya. Pi, sebaiknya kita jangan ganggu dia. Dia memang stres berat, Pi. Ya. Apa habis berantem sama Farel? Kok pulangnya sendirian sih? Rel, ada apa sih? Kok kalian berdua pulang sendiri-sendiri? Terus kenapa Fitri nangis? Kenapa, Rel? Kalian ribut lagi? Aku juga nggak tahu, Pi. Aku nggak berantem sama Fitri. Tadi dia tiba-tiba pergi aja dari rumah sakit. Rel, memangnya hasil pemeriksaan itu tuh apa sih, Rel? Sama sekali belum periksa, Mi. Aku belum periksa, tiba-tiba dia pergi aja. Kamu tanya sama dia, baik-baik, Rel. Dia kelihatan sedang stres. Dia di kamar. Ada apa sih, Pi? Sayang, tadi kenapa
kenapa kabur? Kamu tahu sebabnya kan? Kenapa Miska datang ke dokter kandungan juga? Aku kan udah bilang sama kamu. Ini bukan salah aku dan juga bukan salah Miska. Terus salah siapa? Salah aku. Aku ini korbannya, Rel. Masih bisa kamu salahin. Ini mungkin susah dimaafkan, Fit. Tapi tolong ngertiin, Fit. Situasi yang membuat kami lupa diri, Fit. Waktu itu aku melihat wajah kamu di dalam diri Miska. Menyesal kayak gimana pun ini udah terjadi, Fit. Aku nggak tahu harus gimana. Dan kalau kamu tadi udah dengar, Fit. Miska hamil, Fit. Aku sekarang nggak tahu harus gimana, Fit. Tadi Miska mau mengukurin kandungannya, tapi aku melarangnya, Fit. Aku nggak tahu harus gimana, Fit. Sekarang kamu ikut aku. Memang benar kata Farel, ini akan menambah dosa berikutnya. Aku juga nggak ingin membunuh kehidupan, membunuh sebuah harapan. Tapi anak ini butuh bapak. Dan apa yang bisa dilakukan Farel? Toya juga nggak mungkin bisa menjadi ayah dari anak ini. Karena ini semua akan menghancurkan semuanya. Menghancurkan Fitri, Om Utama, dan Natalia. Mama? Mama kenapa nangis? Mama tadi kemana sih? Ke rumah sakit ya? Emangnya penyakit Mama yang dulu kambuh lagi? Maafin Mama ya sayang. Maafin Mama. Emang Mama ada salah apa sama Nadine? Apalagi yang harus aku katakan ke Nadine kalau janin ini dibiarkan tumbuh? Bagaimana kalau misalnya Nadine tahu aku hamil? Dia pasti bingung sekali dengan keadaan ini. Ibu macam apa aku ini? Aku pernah tidur sama Miska. Kalau kamu emang pengen aku maafin, sekarang kamu ngomong sama semua keluarga kamu tentang dosa besar yang pernah kamu berbuat. Tolong jangan lakuin ini ke aku, Fit. Kenapa? Kamu takut? Fit, aku akan lakukan apapun, Fit. Tapi tolong jangan lakuin ini, Fit. Aku nggak sanggup, Fit. Harusnya tuh kamu berpikir dulu sebelum kamu melakukan dosa besar itu. Fitri, apa yang terjadi? Jangan biarkan kami cemas seperti ini dong. Farel, apa yang telah kamu lakukan? Dosa besar apa itu, Rel? Jawab, Papi. Maafin aku, Pi. Aku tahu aku ngelakuin dosa besar. Farel, apa itu, Rel? Apa? Aku pernah tidur sama Miska.
sekarang dia hamil. Aku tahu aku emang salah. Tapi tolong ngertiin kondisi aku waktu itu. Aku waktu itu aku sangat frustasi. Aku kecewa sama Fitri. Dan saat itu juga temennya bilang kalau Fitri sudah sama orang lain. Dan saat itu aku mabuk. Aku langsung ke guest house. Aku ketemu sama Miska. Dan aku tidur sama dia. Papi. Lia sayang sama Papi. Lia masih butuh Papi, Pi.